Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to my subject. Today I'm going to explain about complex sentence. Sentence is a unit of language that consists minimum of subject and predicate and has complete sense, or it represents one complete thought. Sentence consists of several kinds. We have simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. And now we will discuss about complex sentence. Complex sentence is a sentence that consists of at least two clauses, one independent clause and one dependent clause. I will sometimes switch into Bahasa Indonesia because I think will be more understandable for you since I'm going to explain about grammatical structure. Jadi complex sentence tadi adalah kalimat yang dia itu minimal terdiri dari satu independent clause dan satu dependent clause. Independent clause itu biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah klausa induk. Kalau dependent clause itu adalah klausa anak. Jadi complex sentence itu minimal terdiri dari satu klausa induk dan satu klausa anak. Ini minimal ya, berarti complex sentence itu bisa terdiri dari satu klausa induk dan dua klausa anak, atau bahkan mungkin tiga klausa anak, begitu juga bisa. Nah, sekarang kita lihat contoh yang sudah tertulis dalam slide. John cannot print his file because the printer's ink is run out. Ini yang independent clause itu yang mana? Yang independent clause itu adalah yang bisa berdiri sendiri, gitu ya. Apabila dia kita baca, misalnya seperti ini, kita membaca bagian John cannot print his file. John tidak dapat mencetak filenya, titik. Ketika kita mengucapkan itu sendiri terpisah dari kalimat struktur kompleks sentence yang lengkap itu masih terdengar oke, masih complete sense lah, masih tidak gantung di pikiran kita. Berarti dia adalah sebuah independent clause. Independent clause. Kenapa independent clause? Karena dia complete sense, tidak menggantung di pikiran kita, tidak meninggalkan tanda tanya, dan juga ada subject John dan predikat cannot print. Berarti dia sudah memenuhi satu unsur klausa di mana dia juga merupakan sebuah sentence, tapi di sini simple sentence kalau sampai itu saja. Sekarang kita lihat sisa belakangnya. Because the printer's ink is run out. Ketika saya baca because the printer's ink is run out, kata because itu di situ membuat tidak tuntas, gitu ya. Karena tinta printer habis. Terus kenapa, gitu ya? Karena terus apa, gitu ya? Jadinya dia tidak tuntas karena ada kata because itu. Oleh sebab itu, setelah because ke belakang, clause tersebut kita sebut dengan dependent clause. Dan di sini because berfungsi sebagai subordinating conjunction atau membuat menjadi dependent clause. Ketika saya bacakan, dua-duanya dipadu menjadi satu. John cannot print his file because the printer's ink is run out. Titik. Dia menjadi satu kalimat kompleks. Di situ
sense-nya menjadi lengkap karena because itu terjawab gitu ya. Because itu adalah sebab dari John tidak bisa memprint filenya. Jadi John cannot print his file because the printer's ink is run out. Itu dia satu complete sense. Berikutnya ini adalah contoh lain dari kalimat kompleks. Ada dua clause juga. Clause pertama, when I first moved to the city, merupakan dependent clause karena ada subordinating conjunction when. Lalu selanjutnya adalah independent clause, I was afraid to drive the steep and narrow streets. At this slide, we have another example of a complex sentence. The first clause is a dependent clause because it begins with subordinate conjunction. I will read the clause. When I first moved to the city, followed by comma, and then I was afraid to drive the steep and narrow streets. Pada slide ini kita memiliki satu buah complex sentence yang terdiri dari satu independent clause dan satu dependent clause ya. Dependent clause-nya di mana? Dependent clause-nya untuk kalimat ini dia terletak di bagian depan. Ada when di situ, when I first moved to the city. Lalu diikuti dengan independent clause, I was afraid to drive the steep and narrow streets. Apabila penulisan kalimat kompleks dengan cara seperti ini, artinya dia dependent clause-nya di depan, maka kita menuliskannya wajib memberikan koma pada bagian setelah dependent clause. Jadi jika dependent clause-nya di depan seperti ini, when I first moved to the city, kita wajib memberikan koma, baru dilanjutkan dengan independent clause, I was afraid to drive the steep and narrow street. Jika independent clause-nya pada bagian depan seperti pada slide sebelumnya, maka tidak perlu memberikan koma karena independent clause-nya ada di depan. Tapi kalau independent clause-nya di belakang, dependent clause-nya di depan, wajib kita memberikan koma. Berikut adalah beberapa contoh subordinate conjunction. Ada after, although, as, because, before, how, if, dan once. Penggunaannya dapat kalian baca pada slide dan juga beserta contohnya. Saya lanjutkan untuk daftar subordinate conjunction. Ada since, then, that, when, where, whether, while, dan until. Oke, saya harapkan ini dapat dihafalkan ya, karena selain subordinate conjunction, kita tadi juga punya transition. Tetapi transition itu berbeda dengan subordinate conjunction gitu ya. Kalau transition yang sebelumnya kita bisa digunakan untuk menggabungkan dua independent clauses menjadi compound sentence. Tapi kalau kita menempelkan subordinate conjunction ini pada sebuah clause, maka dia akan menjadi dependent clause. Jadi fungsinya berbeda ya. Jadi silahkan dihafalkan.